Assalamualaikum Ibu Desi, alhamdulillah sudah join. Terima kasih Bu. Lamhati wa nafasi wa nafasim bi'adadi kulli ma umillah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin lazim tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaidu wa tunalu bihil radaibu wa husnul khawatimi wa yustasqahu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik sallu alaihi
Stop share screen. Assalamualaikum Bu Desi, terima kasih. Masya Allah Bu Desi join doh ini Ibu. Masya Allah, Alhamdulillah. Saya live Zoom. Karena kemarin ada mahasiswa yang mau ikut join, tapi nggak tahu ini saya mendadak soalnya ngasih tahu. Oke, kita mulai aja ya Bunda. Sebentar, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang saya hormati, serta saya muliakan, Ustazah Ketua Majelis Taklim Al-Asri, Ustazah Susiati Mu'anifah, yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, yang saya hormati dan saya sayangi juga ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Al-Asri yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi kehormatan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesucian waktu, sehingga kita masih diberikan kesempatan dan umur untuk hadir menuntut ilmu di majelis taklim yang mulia ini. Sholawat beserta salam tak lupa marilah kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya serta para sahabatnya. Semoga kita semua menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu, marilah kita buka saja pengajian kita pada siang hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Al-Hadiyah wal niyatin sholihah bifadil Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga pembacaan surat Al-Fatihah tadi adalah pengajian kita pada siang hari ini bisa bermanfaat dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum Umi Suci menjelaskan materi, mari kita sama-sama tilawatul Quran dulu ya Bu. Dipimpin oleh Umi langsung. Udah aja. Ayolah Bun. Surat apa kan? Al-Ahzab. Ayat 9. Tilawah Al-Ahzab ayat 9. Oh ya. Dia Bu, mari sama-sama baca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu la takunu kalladzina
آذون موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها أيحملنها يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكثر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين جعلوا
ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآيات لعبد منيب. صدق الله العظيم. Semoga kita yang membaca dan yang mendengarkan selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ustaz dan Siswa dimakan oleh Ustaz. Saya share screen. Nggak usah pakai ini apa? Kedengeran kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang terhormat, insyaallah telah hadir Ibu Desi Siti Mukarramah SPD, Ibu Guru tercinta kita, Ibu Guru TK Alifah. Ibu Desi, alhamdulillah sehat ya Ibu. Alhamdulillah. Yang saya banggakan, yang saya sayangi juga ibu-ibu jamaah majelis taklim warga Geria Pemulang Asri yang insya Allah semua yang hadir di sini tentunya adalah ibu-ibu ini ibarat kalau santan ya. Kalau santan itu kan ada tahapan yang disaring ya. Nah, saringan pertama adalah inti sari yang paling kental. Itulah ibu-ibu yang hadir di sini. Amin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, yang baik yang di rumah seperti Ibu Desi sudah berusaha join, masya Allah. Kenapa nggak dari dulu ya saya buat begini ya Bu Desi ya? Ya ini lagi kepikiran aja. Ya alhamdulillah. Saya lagi di Bogor. Ya Ibu nggak apa-apa. Suatu kehormatan sekali. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua adalah pilihan Allah yang turut serta terus menjadi orang-orang yang istiqomah di jalannya, dan mudah-mudahan niat baik kita tentu Allah ridhoi sehingga menjadi pahala yang tak terputus amal jariahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan tentu kita semua. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan Allah, emang enaknya kalau hujan gini kita rebahan ya. Emang enaknya kita istirahat sejenak, tapi mudah-mudahan apa yang kita niatkan hari ini tentu gak kalah nikmatnya dengan orang-orang yang sedang merasakan
kenikmatan lainnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian izin seperti biasa Bu Desi dan ibu-ibu yang hadir di sini tidak mau menggurui maupun mau apa ya sok-sokan pinter gitu ya, bukan. Namun izin kami hari ini ingin berbagi ilmu saja, sharing, saling berbagi saja. Barangkali mungkin saya lebih dulu dapatnya dibanding ibu-ibu, maka saya kembalikan ke ibu-ibu yang belum mendapatkan ilmu ini. Atau mungkin ibu-ibu sudah lebih dulu mendapatkan tapi mungkin enggan untuk berbagi. Yuk kita sama-sama sharing di sini. Gitu ya ibu. Oke, izin di sini hadis arba'in keempat lanjutan kemarin. Kalau kemarin ibu-ibu masih ingat nggak hadis arba'in keempat tentang proses penciptaan manusia dan takdir dalam Lauhul Mahfuz. Ya, kalau kemarin saya sudah menjelaskan tentang bagaimana kita mengetahui ternyata proses terbentuknya manusia itu bukan langsung jebol terus jadi janin, jadi bayi itu enggak ya Bu ya. Tapi ada prosesnya. Masih ingat nggak? Coba Ibu. Prosesnya ngapain dulu kemarin? Sperma, terus ayo ada yang nyatet nggak? Oke, proses pertama 40 hari menjadi sperma, kemudian 40 hari segumpal darah. Oke, proses ketiga menjadi daging, lalu keempat ditiupkan ruh. Nah kemarin tuh ada dua tahap, ada dua perbedaan yang terjadinya 4 tahap, bahkan ada yang terjadinya 7 tahap. Prosesnya ada dua, gitu ya. Menurut surah Al-Mu'minun ya, itu ada 7 tahap. Di mana yang pertama ada apa? Tanah, terus sperma, kemudian segumpal darah, lalu segumpal daging, terus ada tulang belulang, lalu ada ditutup dengan daging lagi, kemudian menjadi bentuk manusia dan ditiupkan ruh. Itu tahap yang sesuai dengan surah Al-Mu'min. Namun yang sesuai dengan hadis ini diinformasikan bahwa hanya ada 4 tahap. Kalau tahap yang tadi surah Al-Mu'minun itu tahapan ketika Nabi Adam diciptakan. Sementara yang ini adalah tahapan dari manusia pada umumnya. Jadi ada 4 tahap. Tahap pertama tadi 40 hari menjadi sperma dulu. 40 hari, selama 40 hari kemudian menjadi segumpal darah. Setelah itu 40 hari kemudian menjadi segumpal daging, lalu baru di hari ke 120 ya, menginjak 5 bulan itu ditiupkan ruh. Makanya ibu-ibu yang hamil di trimester pertama kan biasanya mabok berat ya. Nah itu sedang diuji, sedang tahap-tahap proses terbentuknya makhluk atau manusia. Alhamdulillah masih ingat ibu. Nah kemudian sekarang di dalam hadis itu sebetulnya panjang Bu. Kalau yang kemarin saya bahas masih terkait dengan proses penciptaan manusianya. Maaf, ini kok nggak bisa, harus 2 tangan. Selanjutnya kita masuk ke proses setelah tahap maaf, stop share-nya ke bawah. Jadi kebuka deh WhatsApp-nya ya guys. Share screen supaya terlihat. Sebentar ya Bu Ibu, saya mau buka gambar, tapi ternyata gambarnya tidak terlihat full. Nah, ini sedikit.
Kelihatan ya Bu Desi ya. Di situ ada hadis yang kemarin saya sampaikan itu baru sampai di Sa'idun bikasbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun au sa'id. Jadi di hadis pertama itu menjelaskan tentang bagaimana proses penciptaan manusia. Nah, yang hadis di bawahnya mulai dari fawalladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah. Insya Allah next ya Bu, saya sedang pesan bukunya, buku sakutnya. Nanti Ibu insya Allah saya bagikan bukunya kecil, tapi di situ kumpulan-kumpulan 40 hadis ini kata Ainawawi. Jadi untuk sementara saya kirimnya pakai ini dulu gambar yang kemarin saya kirim di grup. Nah, di hadis selanjutnya Bu, di situ menjelaskan bahwa ma yakunu bainahu wa bainaha. Kalau membaca hadis tidak perlu memperhatikan tajwidnya. Jadi misal Ibu ketika membaca di sini ada wa amalihi wa syaqiyun au sa'idun fawalihi, tidak perlu didengungkan. Jadi putus-putus boleh. Misalnya sa'id fawallihi alladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un. Dan dira'un enggak boleh dira'u fayas, tidak perlu didengungkan. Karena dalam hadis itu seperti kita mengucap bahasa Arab gitu ya Bu. Jadi bukan bahasa Al-Qur'an. Jadi tidak apa-apa jika tidak ditajwidkan. Dibacanya berarti misal tadi dira'un fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi. Nah, jadi kemarin sudah sedikit saya spill ya, tapi belum lengkap banget. Jadi maknanya di sini adalah maka demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, ada salah seorang di antara kalian yang mengerjakan amalan ahli surga, sehingga tidak ada jarak antara dirinya dan surga kecuali tinggal sehasta. Sehasta itu seperti batas kuku ini, ujung jari telunjuk jari tengah ke siku kita, itu hasta. Berarti kalau kita mau ke surga sejaraknya segini Bu. Senang nggak Bu kalau kita diberi kesempatan sedekat ini? Senang ya. Tapi ya wallahu a'lam bishawab, itu kembali ke kita semua masing-masing dan kepada Allah. Tuh, kemudian dan ada salah seorang di antara ketetapan Allah. Kemudian dia didahului oleh ketetapan Allah. Lalu ia melakukan perbuatan ahli neraka, maka ia pun masuk neraka. Dan ada salah seorang di antara kalian yang mengerjakan amalan ahli neraka, ini sebaliknya, sehingga tidak ada jarak antara dirinya dan neraka kecuali tinggal sehasta. Nah, ini sebaliknya. Kalau tadi orang yang beramal seperti amalan surga, maka akan diberi kedekatannya sedekat sehasta ini dengan surga. Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang memiliki amalan-amalan seperti amalan-amalan neraka, maka akan diberikan jarak juga sehasta untuk dekat dengan neraka, gitu ya. Kemudian sehingga tidak ada, kemudian ia didahului ketetapan Allah. Tapi atas ketetapan Allah nih, lalu ia melakukan amalan ahli surga. Jadi atas izin Allah, dia melakukan amalan surga. Nah, maka orang tersebut dia pun masuk surga. Jadi hikmahnya apa Bu dari hadis ini? Ini berarti kita tuh nggak bisa memberikan dugaan itu apa Bu? Menduga gitu ya, memprasangka kepada hal yang mungkin yang kita lihat dengan kasat mata. Katakanlah gini, oh orang itu ahli surga kayaknya, rajin sholat, rajin ke masjid, ibadahnya juga khusyuk,
sholatnya khusyuk gitu. Bahkan tengah malam tahajud tiap hari nggak pernah bolong, pasti masuk surga. Nah, wallahu a'lam bishawab, kita nggak tahu. Seandainya ketetapan Allah menentukan lain, nauzubillah min dzalik, orang yang kita duga orang tersebut masuk surga, dilalah atau qadarullah, dikasih ketetapan dia pergi menjalankan kemaksiatan hanya satu kali misalnya, maksiatnya sekali, ibadahnya bahkan berkali-kali. Nauzubillah, di saat itu orang tersebut meninggal dalam keadaan maksiat, maka ketetapan Allah akan memberi ketetapan dia masuk neraka. Walaupun hari-harinya, aktivitasnya dia seperti halnya orang-orang yang dekat dengan surga. Tapi itu tadi, qadarullah, ternyata ketetapan Allah berbeda dengan dugaan kita. Orang itu ahli surga ya, karena tiap harinya dia pergi ke masjid, sholatnya khusyuk. Terus kalau gitu percuma dong Bu. Gak ada yang sia-sia bagi Allah. Yang bilang percuma berarti kita tidak yakin atas izin Allah, gak yakin atas pertolongan Allah, gak yakin atas ridho Allah. Maksudnya di sini adalah ketika tadi orang bilang ya percuma dong, kita udah capek-capek ya jungkir balik, sholat bahkan puasa gitu, tapi nggak dapat apa-apa, ujung-ujungnya kita maksiat dan masuk neraka. Nah, Ibu, kalau pertanyaannya kok begitu percuma dong? Tentu tidak. Karena lagi-lagi Allah tahu seluruh isi hati umatnya. Jadi Allah yang paling tahu kenapa dia ditetapkan masuk neraka. Karena isi hatinya Allah lebih tahu dibanding kita. Nauzubillah min dzalik. Begitu sebaliknya, kalau misalnya orang tersebut ternyata ahli neraka, nauzubillah ya. Tiba-tiba kalau ketetapan Allah, nih biasanya kan kita gini ya Bu. Misalnya kita lagi sebel banget sama seseorang, kemudian kita mendiami dia bahkan lebih dari 3 hari, bahkan mungkin ada rasa dendam di hati. Kita sampai berpikir negatif, mudah-mudahan aja dia menjerumus sumur gitu misalnya, nauzubillah min dzalik. Atau kita mendoakan jelek, Allah akan melaknat kamu nih. Siapa tahu hati kita sebelum itu, ya Ibu, nauzubillah min dzalik, ternyata orang yang kita maki-maki dari hati, orang yang kita gunjing di hati kita nggak tahu ternyata dia malamnya khusyuk, memohon doa sama Allah, meminta pertolongan sama Allah, istighfarnya nggak habis-habis, lisannya sampai basah dengan kalimat-kalimat thayyibah. Nah, apa yang kita rasakan? Tentu Allah nggak ridho dengan doa-doa buruk kita. Jadi Allah justru akan meridhoi orang yang tadi, yang sudah berbuat salah tapi mau bertobat, dibandingkan dengan kita, benar kita yang dizolimi misalnya, tapi hati kita gak terima, akhirnya kita mendoakan buruk. Sementara orang yang kita doakan buruk, ternyata dia lebih bertobat kepada Allah, malam harinya sujud syukur, sujud istighfar, sujud memohon ampunan, mungkin sampai jidatnya lepas gitu ya. Itu karena apa? Ketetapan Allah Bu. Jadi kita nggak tahu ketetapan Allah yang seperti apa, karena Allah tahu isi hati umatnya. Gitu ya Bu. Nah, jadi dari hadis ini hikmahnya adalah pertama, kita tuh jangan pernah merendahkan orang lain. Merendahkan gimana Bu? Misalnya nggak pernah ya, kita mah nggak pernah ya, insya Allah, amin. Mudah-mudahan nggak pernah meremehkan orang, merendahkan orang, karena kita tidak tahu di saat-saat apa Allah memberikan ridho kepada orang yang telah kita rendahkan, atau di saat seperti apa. Misalnya gini kan pernah ada cerita ini ya, artis yang misalnya meninggal dalam keadaan maksiat gitu, tapi sebetulnya artis tersebut mungkin malamnya sudah memohon ampunan sama Allah, tapi dikasih jalan meninggal dalam keadaan maksiat. Kan kita nggak tahu ya, tapi kasat mata kita orang itu meninggalnya lagi mabok-mabokan misalnya, padahal
cuma lagi ngeriung bareng misalnya, ujuk-ujuk meninggal, kan kita nggak tahu. Jadi kita jangan pernah meremehkan, suuzon, merendahkan orang lain, karena kita tidak tahu kondisi seperti apa orang tersebut terhadap kehadiran Allah atau di hadapan Allahnya. Kemudian yang kedua, jangan pernah melakukan maksiat, apalagi yang ujung-ujungnya dosa. Dosa itu banyak ya Bu. Kita ngomong ngegrundelin orang dalam hati itu ujung-ujungnya dosa Bu. Kalau misalnya Allah nggak ridho, Allah nggak ridho nih dengan cara kita ngomongin orang, hati kita lagi menzolimi orang misalnya. Nah itu nanti ujung-ujungnya dosa. Nah kita nggak tahu nih akhir kehidupan kita tuh sampai kapan. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai di akhir kehidupan kita sedang saat-saatnya kita membenci orang, sedang saat-saatnya kita melakukan dosa. Nggak apa-apa, nggak sholat sehari ini, katanya Allah maha ampun, kan boleh ya kita nggak sholat sehari misalnya. Nggak juga gitu, harus benar-benar ikhtiar, kita sadar diri, lakukan sesuatu atau kewajiban itu dengan penuh kesadaran. Jangan sampai kita melakukan sholat karena terpaksa. Boleh sih, terpaksa juga nggak apa-apa, yang penting melakukan gitu ya. Tapi ubah niatnya. Misal nih, dari rumah ibu-ibu udah pengen tidur nih sebetulnya, tapi kok dengar suara Bunda Naura solawatan, Tante Ima solawatan ya Mbak ya, atau bahkan Mbak nih luar biasa lagi sepi-sepinya belum dengar suara Bunda Naura sama Tante Ima udah ready Mbak, berdua-duaan sama nenek di depan gitu. Nah terus niatnya kan pasti berbeda ya, mau datang sayang kasihan itu Bunda Naura sama Tante Ima jangan-jangan gak ada jamaah, datang deh ke masjid karena kasihan sama Bunda Naura sama Tante Ima misalnya. Tapi nggak apa-apa, karena ibu-ibu sudah duduk di masjid, kemudian ibu-ibu ingat, ya Bunda Naura sama Tante Ima kan nggak bisa ngasih surga. Saya bukan karena itu kok, ya Allah. Saya datang ke sini karena lillahi ta'ala. Saya ingin dengarkan kajian, saya mau belajar. Niatnya sudah dirubah, maka tentu Allah akan mengganti pahala yang sesuai dengan niat. Nggak apa-apa Bu, niat dari rumah terpaksa dulu ya kan, terpaksa kan Bu ke sini, habis itu pas duduk di sini udah berubah ya Mbah ya, udah berubah. Iya, gara-gara dipaksa dulu. Anak-anak juga gitu ya. Kalau disuruh makan nggak mau dipaksa, jujulin terus, udah ngerasain di mulut enak ya mah, lagi deh gitu. Nah akhirnya dari mulai terpaksa jadi lama-lama menjadi terbiasa. Insya Allah dari situ nanti kita sadar akan kewajiban kita. Oke, jadi tadi ya Bu, di hadis ini menjelaskan bagaimana takdir dan husnul khotimah. Ternyata takdir itu misteri ya Bu ya. Apa yang disebut misteri? Kita nggak tahu sama sekali, rahasia. Bahkan orang yang sampai berbuat maksiat sekalipun dikasih kesempatan masuk surga gara-gara memberi air minum seekor anjing yang hampir tenggelam di dalam sumur. Nah, itu artinya Allah tuh kasih ketetapan takdir yang baik bagi umat-umatnya yang memang mau bertobat, mau mencoba mendekatkan diri kepada Allah, atau bahkan bersih hatinya untuk mencari ridho Allah. Terus, nah di sini ada juga hikmah terkait dengan syarat diterimanya amal. Tadi kan karena terpaksa niatnya. Sebetulnya Allah juga memberikan syarat, 2 syarat diterimanya amal. Biar ibu-ibu ibadahnya tuh diterima, amal baiknya diterima, itu gimana? Yang pertama, tentu dengan niat yang ikhlas. Ibu-ibu tadi kan udah kepaksa nih, terus niatnya diganti biar ikhlas. Lillahi ta'ala, biarpun kepaksa, di sini saya mau cari ridho Allah. Nah udah tuh, berarti niatnya udah diganti dengan ikhlas. Selanjutnya,
Yang kedua adalah cara yang dilakukan sesuai dengan syariah. Jadi harus ittiba, ikutin syariat yang diajarkan oleh Allah dan juga Rasul. Jangan ikut-ikutan tapi nggak paham cara melakukannya. Boleh sih ikut-ikutan, tapi ikutin yang sudah tahu boleh, ikutin yang sudah paham. Nah, ujung-ujungnya ittiba juga karena kita mengikuti arah atau acuan yang benar. Nah, contoh misalnya niat yang ikhlas. Kalau sejarahnya Habil dan Qabil tahu nggak Bu? Kakak adik anaknya Nabi Adam ya, Qabil dan Habil. Nah, dulu itu Qabil dan Habil itu sudah mulai sukses karena mereka berdua itu punya lahan, yang satu perkebunan, yang satu peternakan. Nah, ceritanya dinasehatin sama ayahnya. Hai Qabil, Habil, jika kamu ingin mendapatkan surga, maka rajin-rajinlah bersedekah. Tuh, kata ayahnya. Nah, terus Qabil dan Habil nurutin kata ayahnya. Cara sedekahnya gimana, ayah? Ya udah, sisihkan harta hasil peternakan dan perkebunan kalian. Nah, si Qabil saat itu perkebunan, hasilnya berkebun. Ya, ada buah, ada sayur, ada apa. Nah, itu sisa hasilnya itu disedekahkan. Kemudian Habil itu hasil ternak. Nah, hasil ternak si Habil itu pun disedekahkan. Tapi Qabil dan Habil berbeda. Walaupun dua-duanya sedekahnya sama, namun Habil dan Qabil berbeda. Si Qabil bersedekah dalam bentuk sisa-sisa dari perkebunan yang busuk, yang hampir sudah tinggal dibuang gitu. Sementara Habil benar-benar mempersiapkan yang terbaik. Ternak ya yang gemuk, yang sehat, yang sekiranya dagingnya banyak. Nah, di sini Allah melihat ternyata justru sedekah yang diterima adalah sedekah Habil karena dia mempersiapkan sedekah yang terbaik dan karena keikhlasan dan ketulusannya juga ada. Jadi misalnya gini, terbalik. Habil udah paling baik, udah paling banyak, tapi dari hati nggak tulus, nggak ikhlas, bahkan cuma biar terkenal gitu, biar dilihat. Nah, ini juga tentu Allah melihat dan tentu tidak ridho. Itu dari sisi niat. Kemudian kalau dari sisi syafaat tadi ya, syafaat apa syariat. Yang kedua, misalnya contoh, zaman dulu pernah nonton itu nggak Bu? Film Si Pitung. Si Pitung itu kenapa sih? Tahu nggak ceritanya kenapa Si Pitung? Tahu nggak Bu? Itu zaman bahla tapi ada ceritanya ya Bu Ibu. Si Pitung itu ceritanya pahlawan Betawi. Iya, mencuri tapi buat bersedekah, buat masyarakatnya, warganya. Nah, itu kira-kira baik nggak Bu menurut Ibu? Niatnya baik, tapi caranya salah. Berarti dia sudah dapat niat nih, tapi caranya salah. Berarti yang kayak gitu juga nggak boleh ya Bu. Walaupun dia niatnya berbagi kepada yang membutuhkan. Dia kesel nih sama orang-orang Belanda, akhirnya nyuri harta rampasan dari Belanda kemudian dibagikan kepada masyarakat. Nah, itu tidak sesuai syariat. Kalau agama Islam itu tidak diperbolehkan. Maka di sini misalnya orang kok niat banget nih giat banget bersedekah, tapi ujung-ujungnya boleh dari korupsi misalnya, boleh dari mencuri, nauzubillah misalnya, itu tidak diizinkan sama Allah. Allah tentu nggak ridho, walaupun niatnya tadi sudah benar. Gitu. Tapi caranya tidak sesuai syariat. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Selanjutnya, tadi kan hikmah dari hadis tersebut salah satunya jangan pernah melakukan dosa atau maksiat. Kita karena tidak pernah tahu akhir hayat kita serahkan sama Allah. Tugas kita adalah berusaha agar akhir hidup kita husnul khotimah. Mau nggak Bu husnul khotimah? Saya sih nggak mau sekarang, tapi
Mau ya Bu, insya Allah kita mau husnul khotimah, tapi tidak sekarang. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita semua, panjangkan umurnya, supaya kita bisa merasakan ibadah-ibadah yang lebih istiqomah dan lebih khusyuk sehingga diridhoi sama Allah. Nah, caranya gimana Bu? Yang pertama, mohonlah ampunan kepada Allah. Makanya kan kalau habis sholat Bu, kita disunahkan untuk beristighfar. Istighfar itu salah satu kita bentuk untuk memohon ampunan. Astagfirullahaladzim. Tapi yang ikhlas ya Bu. Jangan cuma lisannya aja astagfirullah, 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 tapi nggak ikhlas gitu. Jangan. Makanya kalau malam Jumat yasinan juga ya istighfar dulu kan, istighfar supaya apa? Mengkhusyukkan diri kita dulu biar dapat ridho sama Allah. Kita mau duduk di majelis taklim biar ridho, istighfar dulu. Saya mau duduk yasinan biar ridho, istighfar dulu. Tuh, istighfar itu adalah bentuk dari memohon ampunan. Yang kedua, mengejar surga. Nah, mengejar surga caranya gimana? Apa kita lari-lari dari sini sampai ke Ciputat gitu? Enggak. Itu mah jogging ya Bu, biar kita sehat. Tidak seperti itu. Mengejar surga banyak caranya. Ibu-ibu tadi sedekah bisa. Terus apa lagi? Sholat bisa, asal niatnya baik ya. Terus apa lagi? Ngaji, tilawah rutin setiap hari bisa. Datang ke majelis bisa, apapun kebaikan. Tadi ngasih minum anjing juga bisa masuk surga. Tapi kan tidak terus ujuk-ujuk surga itu datang. Tentu dengan banyak ikhtiar. Sedekah misalnya. Boleh kok sedekah ini di waktu sempit, juga di waktu lapang. Misalnya ada orang gini, lah buru-buru buat sedekah, buat makan aja susah. Padahal kita harus introspeksi dulu. Mungkin susahnya kita buat makan karena kita susah sedekah. Barangkali kita lupa, ternyata ada saudara kita yang lebih butuh. Keluarin 10.000, ternyata seneng loh. Ternyata bahagia ketika kita diberi dalam keadaan butuh, kemudian diberi. Atau bahkan kita dalam keadaan sempit, kita ngasih orang yang senang. Kita senang gak Bu? Senang. Misalnya nih, kita lagi butuh banget, ada duit 10.000, ada pengemis datang. Kita mau ridoin yang mana nih? 10.000 kita kasih pengemis, satu-satunya nih gak ada receh pula buat bayar parkir, gimana ya? Tuker ke Ibu Kaila nggak ada, ya udah deh kasih pengemis aja misalnya. Ya nggak makan, nggak bayar parkir, kenapa sih Mas? Iya, tapi Bu, ada aja jalannya. Ketika kita mengeluarkan sedekah walau 10.000, jangan-jangan Allah ridha, Allah ganti jadi 10 kali lipat. Amin ya robbal alamin. Ini saya mengingatkan diri sendiri ya Bu ya, bukan mau ngajarin bukan. Oke. Terus yang selanjutnya, memaafkan orang lain. Memaafkan orang lain dan menahan amarah. Memaafkan orang lain gampang apa sulit Bu? Sulit ya. Kita gampangin Bu kalau kita ingat semua atas izin Allah, semua ridho Allah. Kalau kita nggak mau memaafkan, jangan-jangan Allah ridho, malah Allah yang memaafkan orang itu gimana? Malu kan kita ya? Malah ditambah, malah yang untung orang yang kita zolimi tadi gitu. Misal nih, A menzolimi B, ya, saya dizolimi sama A misalnya. Terus saya nggak terima, terus saya gondok gitu sampai berhari-hari gitu. Sementara orang yang tadi menzolimi saya udah minta ampun sama Allah, ya Allah ampuni saya ya Allah, ternyata saya telah menzolimi si B gitu. Saya menzolimi Bu Suci misalnya. Ya Allah, ternyata khusuknya dia, minta maafnya dia sama Allah. Allah ridhoi duluan dibanding kita yang udah dongkol duluan nih, gak habis-habis marahnya. Nauzubillah min dzalik, gak mau seperti itu saya. Nah maka tahan amarah kita dan maafkan kesalahan orang lain. Kemudian yang keempat, Allah suka orang yang menebarkan kebaikan. Kebaikan itu banyak jenisnya.
Misalnya nyingkirin batu di jalan, nyingkirin beli, nyingkirin kulit pisang, itu kebaikan. Terus misalnya apalagi ya, ngasih ngasih makan, ngasih jajan sama anak-anak kecil yang ternyata butuh banget, nggak pernah dikasih uang jajan orang tuanya, itu juga kebaikan. Yang terakhir adalah apabila melakukan dosa atau menzolimi diri sendiri, buru-buru beristighfar. Atau lanjutkan dengan janji tidak mengulangi kembali. Jadi nggak cuma istighfar besok lagi, istighfar besok lagi. Ya percuma dong, Allah nggak akan Allah kapok nih kalau modelannya kayak gini gitu. Udah istighfar besok mengulangi lagi, istighfar besok mengulangi lagi. Saya kecewa sama orang ini. Istighfar kok istighfarnya hanya di lisan, tidak dari hati. Maka nanti akan tidak mendapatkan apa-apa dari Allah. Nah, harus disertai dengan janji tidak mengulangi lagi. Jadi dengan begitu, insya Allah Allah akan ridho. Berarti benar-benar taubatan nasuha. Ada 5 ya Bu, tadi apa saja? Cara supaya kita berakhir dengan husnul khotimah. Yang pertama, mohon ampun. Yang kedua, mengejar surga. 3, memaafkan orang lain. Yang keempat, menebar kebaikan. Yang kelima, taubatan nasuha, bertobat, janji tidak mengulangi lagi. Ini adalah hadis keempat tentang, tadi judulnya apa Bu? Hadis tentang proses pembentukan manusia dan takdir atau husnul khotimah. Takdir itu misteri. Cukup ya Bu, kayaknya sih sudah habis materinya. Kita sharing saja Ibu, jika ada pertanyaan monggo, mudah-mudahan nanti ada yang bantu bisa jawab. Jadi dari hadis ini fase-fasenya adalah tadi tentang proses pembentukan manusia. Kemudian yang terakhir adalah tentang bagaimana takdir Allah itu kepada umat manusia. Cukup ya Ibu ya. Sedikit, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mau dihafalin nggak hadisnya Bu? Panjang tapi ya. Kalau hadis yang dihafalkan itu hadis-hadis pendek, seperti misalnya hadis menahan marah. Ingat nggak Bu? Hadis menahan marah gimana? Ibunda Naura hafal banget. La taqob walakal jannah. Jadi itu tuh hadis tuh mengingatkan, jangan kamu marah, maka bagimu surga. Jadi kalau udah diingatkan gitu kita ingat, lah takut, kita nggak boleh marah nih. Nanti kalau nggak marah pasti bisa dapat surga. Terus ada hadis apa lagi Bunda yang paling gampang kita lakukan tapi sulit bisa masuk surga? Apa hadisnya? Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Apa tuh maknanya? Senyummu di hadapan orang lain atau saudaramu, fi akhika, saudaramu adalah sedekah. Berarti nggak usah repot-repot ya Bu ya, nggak usah ulangi kali ya Bu, senyum aja terus. Ketemu Bude senyum, ketemu Mbak senyum. Kalau nggak ada orang gila senyum, itu gila dong. Iya. Senyumnya tapi dari hati Bu, yang ikhlas, jangan terpaksa. Nah itu lagi kembali ke Allah. Allah tuh tahu isi hati kita. Kalau tadi katanya tabassumuka bisa pahalanya sama kayak sedekah. Ya udah, saya setiap jalan senyum aja terus gitu. Udah amat orang itu mau gimana ya. Iya. Tapi ternyata isi hati kita Allah tahu loh. Wah ini senyumnya senyum palsu misalnya. Ya, terus apa lagi? Hadis-hadis pendek. Yang diingat apa? Bunda, ibu apa aja hadisnya? Al jannatu tahta ahdamil ummahat. Itu mah udah hafal banget ya ibu ya. Sampai bahkan ada yang nyium air
apa namanya cucian kaki, benar nggak itu? Udah pernah ditanya ya ke Ustadz Ikin ya? Ya itu mah ibaratnya adat istiadat, percaya tidak percaya, tapi tetap memang hikmahnya adalah kita tuh nggak boleh sembrono, apa sih bahasanya, nggak boleh apapun ya, maksudnya intinya orang tua itu keramat loh, ibu kita tuh keramat, bahkan doanya itu luar biasa makbul kalau si ibu ini mendoakan anaknya, berkahnya banyak. Makanya beruntunglah bagi ibu-ibu yang masih punya orang tua. Masih ada nggak orang belajar? Udah nggak ada ya? Masih ada kok. Masya Allah nenek, barakallah, semoga sehat terus. Nggak, nggak disyariatkan dalam Islam. Hanya saja memang ada orang yang percaya sehingga itu menjadi kepercayaan turun temurun gitu. Bahkan ada yang sampai katanya ini anak lahir, terus kan ada tali pusar ya, tali pusarnya sampai dimakan biar deket. Nah itu nauzubillah min zalik ya, sebetulnya nggak diizinkan karena itu kan juga bangkai, sebetulnya nggak boleh dimakan. Nggak, Allah nggak terima caranya. Maka nanti ada hal-hal yang mungkin ya kita nggak ridho lah, Allah nggak ridho gimana gitu. Cukup ya ibu-ibu, alhamdulillah sudah pinter banget gajinya. Sebelum ditutup, saya sedikit apa ya, kemarin kan ada ngaji dengan Ustazah Yana ya. Alhamdulillah beliau sudah mulai terstruktur, ada kitabnya, kemudian menyampaikannya juga sesuai dengan runtutan kitabnya gitu ya. Namun menurut saya yang kemarin disampaikan itu terlalu banyak gitu. Harusnya pelan-pelan aja dulu. Misalnya hukum nun sukun dan tanwin gitu kan. Kemarin borongan ada 5 ya dibahas ya, tapi nggak masalah. Jadi mungkin baiknya nanti didrillkan dulu. Oke, sekarang coba ibu-ibu, masih ada waktu nggak? Oh, udah habis ya. Nanti ibu-ibu terapkan ketika di rumah membaca juz amma minimal dari surah An-Nas. Ini PR ya, baca surah An-Nas dulu. Nah, dari surah An-Nas ibu-ibu nemu nggak tuh hukum nun sukun dan tanwin? Gitu ya, PR ya. Nanti saya bilang ke Ustazah Yana nih, ibu-ibu ada PR nih. Membaca surah An-Nas, dicari tajwidnya, terkhusus tentang hukum nun sukun dan tanwin. Kemarin kan sudah banyak ya yang disampaikan. Ada idhar, ada idgham. Nah, cari Anas aja Bu, nggak usah banyak-banyak. Kalau Anas aja ketemu, berarti good job. Ibu-ibu keren. Baru sekali belajar langsung nemu. Oh enggak, bohong. Padahal belajarnya di sana sini, Umi ya. Oke, baik cukup ya ibu-ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kalimat-kalimat yang tidak diterima di hati. Mudah-mudahan Allah memaafkan kesalahan-kesalahan saya. Jika ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Jika ada kebaikan tentu itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Ibu MC. Terima kasih Bu Desi. Apa yang sudah disampaikan, semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan amin ya Allah. Baik ibu-ibu, marilah kita tutup pengajian kita pada siang hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Masya Allah, tunggu Bunda. Waalaikumsalam. Ya Allah, baru lihat
dari Bu Desi, ada chat dari Bu Desi. Apakah bisa disimpulkan bahwa jika orang tuanya soleh, soleha, tapi anaknya belum tentu begitu juga sebaliknya? Betul, Bu Desi. Jadi memang sudah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Gimana caranya nih supaya Allah itu ridho dengan cara mendidik kita sehingga yang kita hasilkan, produksi kita ini kelak menjadi anak yang kita harapkan. Seperti itu, benar banget. Ada nih misalnya orang tuanya soleh, soleha, tapi anaknya nauzubillah terjerumus di misalnya maksiat, terjerumus dalam hal dosa. Nah itu kembali banyak Bu, ada tetangga saya juga ada seperti itu dulu di kampung. Tapi ya itulah atas ketetapan Allah. Jadi makanya itu tadi mungkin Allah melihatnya kita benar khusyuk sholatnya, orang-orang melihat kasat mata seperti itu, tapi kembali ke ridho Allah. Allah ridho nggak sih dengan cara ibadah dia? Benar sekali Bu Desi, itu yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Mohon maaf baru lihat nih. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum Bu Desi, sehat selalu, berkah, panjang umur. Saya izin close ya Ibu.